Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, syukur, penyembahan bagi Tuhan. Sebab Dialah pengharapan kita, sebab Dialah perlindungan kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik dan selamanya Engkau baik bagi kami. Engkaulah Tuhan pengharapan kami, Engkaulah Tuhan perlindungan kami. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau naikkan pujian syukur kami. Sebab Engkau baik bagi kami. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu. Mulut kami penuh dengan pujian pengagungan akan Engkau. Haleluya. Tuhan, Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Tuhan, Engkaulah pengharapan, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Amen. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Amin. Mulutku penuh dengan pujian
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya kepadamu ya hanya kepadamu ya Allahku, kami beri pujian syukur, hormat kemuliaan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami menyembah, kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Selain Kau Tuhan, kami menyembah, sebab Engkaulah Tuhan pengharapan kami, Engkau pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Sebab Kau Allah yang setia dan tak pernah ingkar janji. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau Tuhan perlindungan yang teguh, kami aman di dalam-Mu, kami tenang bersama-Mu. Haleluya, haleluya, ya Allah Bapa.
namamu, Yesus Tuhan, mulialah namamu, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, semua mungkin bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya. Terpujilah namamu. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang sukar bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup, Engkau mampu Tuhan melakukan segala perkara. Haleluya. Haleluya. Sebab kami mau terus berlindung hanya padamu, berharap hanya kepadamu. Sebab pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Kau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Kau yang menyediakan semua bagi kami, semua yang terbaik Tuhan datangnya darimu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang sepertimu Tuhan.
yang lain, hanya Engkau. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami meninggikan Engkau. Sebab tiada yang sepertimu. Engkau satu-satunya Allah yang setia. Engkau satu-satunya penolong bagi kami. Tidak ada yang lain selain Engkau, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau. Tiada yang sama sepertimu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya Allah baik, ya Allah baik. Sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Haleluya. 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 Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau mulia, kau dahsyat, kau hebat. Tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Engkau yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau yang setia sampai kekal selamanya. Sebab kami bersyukur punya Bapa yang seperti-Mu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
bersamamu, yang lebih dari harta. Kaulah segalanya, tenang jiwaku dalam hadiratmu, yang kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin, amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau Bapa yang setia dan mulia bagi kami. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia, tenang jiwaku aman bersamamu, lebih dari harta. Kaulah segalanya, tenang jiwaku dalam hadiratmu. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau sedia, kau mulia, Bapa, kau setia. Amin, amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan
Kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sungguh kau Bapa yang setia bagi kami. Kau yang tidak pernah ingkar janji. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kau menyertai kami. Dan kami aman dalam hadirat-Mu. Kami aman bersama-Mu, Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mungkin karena Pak Ramli baru landing di Sanya, mungkin beliau masih beristirahat. Karena kalau saya cek pantau penerbangannya delay, hampir jam 10 malam baru terbang. Jadi kemungkinan jam 3 pagi waktu sana atau jam 2 baru sampai. Kalau saya check in, ya mungkin beliau masih beristirahat. Jadi kemarin beliau sudah minta izin untuk saya gantikan. Hari ini kita masuk pada Esra pasal yang ketiga, pembangunan mezbah. Ketika tiba bulan yang ketujuh, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Sealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa abdi Allah. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan yang ada tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru, dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sejak hari pertama bulan yang ketujuh, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun, dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu, sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores, Raja Negeri Persia. Nah, di perikop pertama ini dikisahkan bagaimana ketika pada akhirnya bangsa Israel kembali dari Babel dan mereka kembali kepada Kanaan, di mana menjadi tanah perjanjian mereka, dan mereka mulai menetap di kota-kota. Itu dibutuhkan waktu lebih kurang 7 bulan untuk mereka beradaptasi, menyesuaikan diri kembali. Karena sekali lagi perlu diingat, mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka itu 70 tahun. Itu satu waktu yang sangat panjang. Bahkan seperti yang saya
katakan beberapa hari yang lalu, kalau bicara tentang generasi itu sudah hampir mencapai 2 generasi. Tentu ada banyak hal yang berubah. Maka kalau kita baca di ayat berikutnya, tentu tanah yang ditinggalkan 70 tahun itu ya akhirnya ditempati oleh banyak orang-orang dari suku-suku bangsa yang lain. Nah, tetapi ketika kita membaca di perikop ini, mereka kembali dan mereka melakukan apa yang tertulis di dalam kitab Abdi Allah. Artinya apa yang diterima oleh Musa dari Tuhan yang kemudian diajarkan kepada bangsa Israel sejak mereka keluar dari Mesir sampai mereka menjadi sebuah bangsa di tanah Kanaan, dipimpin berkali-kali oleh hakim setelah zaman Yosua, kemudian raja-raja, dan sampai pada akhirnya mereka dibuang ke Babel. Maka ada satu pembelajaran yang perlu kita lakukan. Walaupun kita sempat melenceng, menjauh dari Tuhan, maka sebenarnya ujung-ujungnya ya kita kembali kepada Tuhan. 2 hari yang lalu saya ketemu dengan seseorang, saya ngobrol, ya saya cuma nasihati, ujung-ujungnya nggak ada cara lain selain kita kembali kepada Tuhan, kembali kita melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Cukup sudah waktu yang kita buang dengan kita mengandalkan kekuatan kita mengikuti keinginan daging kita mengikuti rasa kecewa kita mengikuti rasa marah kita, dan kita pikir kita bisa menghadapi hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Toh, ujung-ujungnya kita harus kembali kepada Tuhan. Ya, waktu kita mau kembali kepada Tuhan dan kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya katakan mungkin tidak seketika itu juga persoalan, pergumulan, permasalahan yang kita hadapi tiba-tiba hilang lenyap begitu saja. Enggak. Tetapi tentu ada perbedaan waktu kita menghadapi hidup, menjalani hidup dengan segala pergumulan dan permasalahannya dengan kekuatan kita, apalagi kalau didasari dengan rasa kecewa dan kemarahan, itu hanya akan membuat hidup kita semakin terpuruk, hidup kita semakin hancur. Tapi ketika kita kembali kepada Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, sekali lagi, ya mungkin saja, dan saya bisa pastikan juga, bahwa pergumulan persoalan hidup kita tidak akan serta-merta hilang, tetapi harus kita hadapi, tapi bedanya kita hadapi bukan dengan kekuatan kita lagi, tapi dengan kekuatan Tuhan. Sama seperti tadi kalau kita baca di perikop ini, awal-awal bangsa Israel kembali membangun mezbah, kembali melakukan hari raya Pondok Daud, tapi masih dalam situasi terintimidasi dengan rasa takut. Kenapa? Ya karena seperti saya katakan tadi, setelah 70 tahun tanah itu ditinggalkan oleh mereka, tentu sudah ada penduduk yang sudah bercokol di sana dan mereka merasa merekalah pemilik tanah itu. Sehingga ada intimidasi, ada ancaman. Tapi komitmen kita seperti bangsa Israel, komitmen untuk melakukan apa yang tertulis di dalam kitab Abdi Allah, yaitu Musa, atau kalau zaman sekarang, komitmen kita untuk kita taat melakukan firman Tuhan, sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit, sekalipun di tengah-tengah tekanan, sekalipun di tengah-tengah intimidasi. Tapi mari kita belajar dari perikop ini, mereka tetap bertekad untuk melakukan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Abdi Allah itu. Dan sekali lagi, praktek hari ini bagi kita adalah mari mempunyai komitmen yang kuat untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak tekanan, banyak pergumulan dan persoalan, tapi mari
teguhkan hati kita untuk berkomitmen melakukan segala sesuatunya itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena pastilah endingnya kita akan menikmati janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Jadi seperti yang pernah saya katakan beberapa waktu yang lalu, berkomitmen untuk konsisten itu mudah, tapi konsisten melakukan komitmen itu butuh perjuangan. Tapi saya percaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita diberi Roh Kudus yang diam dalam hidup kita, menyertai kita selamanya, mengingatkan, mengajar, dan meneguhkan kita untuk terus hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Karena seperti semalam saya katakan di pemuritan pria, beda kapok dan bertobat. Ada begitu banyak orang pikir dia bertobat, padahal sebenarnya baru hanya sampai di level kapok. Nah, banyak orang ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa, kan menanggung akibat. Dan akibatnya itu pasti nggak enak. Nah, banyak orang akhirnya kapok nggak melakukan dosa lagi. Karena keadaannya sudah jadi terpuruk. Contoh kalau dia ngerokok, dia divonis dokter. Atau dia nggak punya uang karena kesulitan. Dia kapok. Pakai narkoba, karena ditinggalin istri jadi kapok. Tapi nanti kalau keadaannya sudah membaik, ya balik lagi. Karena hanya sekedar kapok. Semalam saya katakan itu efek sakit gigi, contoh sindrom sakit gigi. Waktu sakit gigi rasanya pengen dicabut. Aduh, ampun lah, nggak lagi makan permen lah, ampun lah, nggak inilah. Tapi begitu sudah mulai reda rasa sakit gigi, ya udah balik lagi makan permen, nggak mau lagi ditampal, nggak mau dicabut, nggak apa-apa lah, sudah baik kok. Nah itu baru kapok Bapak Ibu. Nah padahal firman Tuhan suruh kita ini bertobat sungguh-sungguh. Nah bertobat itu artinya metanoia, berbalik. Kalau tadi ngikutin dosa, sekarang ngikutin firman, ngikutin kebenaran. Nah makanya hari ini mari komitmen sungguh-sungguh hidup kita ini harus berpatokan pada firman. Apa-apa kata firman. Ujung-ujungnya firman. Itulah hidup kita, hidup pertobatan, jalan hidup orang benar yang semakin hari semakin terang hingga rembang tengah hari. Karena hanya hal itulah yang akan membuat kita semakin kuat, semakin serupa dengan Kristus. Jadi mari bertobat sungguh-sungguh, berbalik kepada Tuhan, untuk hidup dalam kebenarannya. Sekalipun sekali lagi seperti bangsa Israel, ada ketakutan, ada intimidasi, ada keraguan. Tapi mari komitmen. Ayat berikutnya, letakkan dasar bait suci. Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Sadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya dan orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab ia baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan. Oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang-orang tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah itu dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara nyaring
sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Nah, ini perbedaan orang yang pernah mengalami kesulitan, kesusahan, dan ketika melihat pemulihan yang dikerjakan Tuhan, ada tangisan, tapi tentu itu tangisan haru, tangisan bahagia. Sehingga kalau kita baca kan ada dua kelompok. Mungkin anak-anak yang memang lahir di Babel, yang nggak tahu kisah masa lalu, bagaimana kemegahan bait suci yang dibangun Salomo, bagaimana kemegahan ibadah kepada Allah yang dilakukan bangsa Israel, yang menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa lain. Ya, mereka nggak pernah ngalami yang akhirnya semua kemegahan itu runtuh. Tapi beda dengan orang-orang yang dulu hidupnya hancur-hancuran, dan sekarang hidupnya dipulihkan. Ada rasa haru, ada rasa syukur. Kan kadang sering kita kalau ketemu orang, ya kalau memang dia orang baik-baik saja, dari kecil baik-baik, terus percaya Yesus jadi orang baik, makanya orang ngomong biasa-biasa saja hidupnya. Ya puji Tuhan, bagus. Nah, tapi beda kalau yang dulunya rusaknya minta ampun, babak belur, tapi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, harusnya lebih on fire lagi. Nah, makanya sebuah pertanyaan, apakah kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Nah, sama seperti kalau kita pernah membaca kisah waktu Yesus datang ke rumah seorang bernama Simon, ada seorang perempuan yang berdosa, yang sejak Yesus masuk ke dalam rumahnya, tak henti-hentinya dia mengikuti Yesus dan dia tersungkur di bawah kaki Yesus, membasuh kaki Yesus dengan air mata, kemudian menyeka dengan rambutnya. Dan kemudian Yesus bertanya kepada tuan rumah, menurutmu ketika ada satu orang yang punya hutang, anggaplah perbandingannya 1 juta dengan 1 triliun atau 1 miliar lah Bapak Ibu. Nah, ketika keduanya sama-sama diampuni, mana yang akan lebih mengasihi orang yang mengampuni? Tentu orang yang hutang yang lebih besar, lebih banyak yang diampuni, itu akan lebih mengasihi. Karena dia benar-benar menyadari ketika dia nggak mampu, ketika nggak berdaya, tapi tiba-tiba menerima kasih yang diangkut tertawan dari Babel dalam keadaan yang sangat-sangat terpuruk, minus, dan kemudian 7 mengenang kemegahan di dalam Tuhan. Itu yang membuat mereka, seperti ayat ini katakan, memang lahir di Babel yang nggak tahu apa-apa, ya bersukacitalah. Tentu sukacita orang yang dipulihkan dengan sukacita orang yang ya biasa-biasa saja itu tentu beda. Tentu bagi setiap kita, terlepas dari apapun latar belakang kita, yang pasti kita mempunyai latar belakang yang sama, kita semua orang berdosa, tetapi bersyukur oleh kasih karunia Bapa, kita bisa menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, yang memberikan anugerah hidup kekal, yang membuat hidup kita yang tadinya nggak berarti jadi berarti, hidup kita yang tadinya harusnya binasa, tapi sekarang kita memperoleh anugerah hidup yang kekal. Mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi jangan jadi orang Kristen tuh hanya yang sekedar-sekedar. Jangan jadi orang Kristen yang hanya sekedar euforia. Wah, bisa bersuka cita hanya karena keadaan sedang baik-baik saja. Tapi bersyukur kalau kita pernah mengalami masa-masa sulit. Bersyukur kalau kita pernah mengalami masa-masa di mana kita terpuruk. Karena itu akan menjadi sebuah perbandingan dalam hidup kita yang akan terus mengingatkan kita, iya ya, kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh,
kita akan mengalami banyak hal yang tentunya mendatangkan sukacita tersendiri bagi kita. Jadi pagi hari ini, hal ini saja yang saya sampaikan. Jadi yang pertama adalah sekalipun ada tekanan, ada intimidasi, bahkan juga mungkin ada godaan dari iblis, tapi mari miliki komitmen yang kuat untuk konsisten dan konsisten melakukan apa yang kita komitmen, yaitu hidup sesuai dengan firman. Apa kata firman? Ujung-ujungnya firman. Karena memang firmanlah terang bagi jalan kita, pelita bagi kaki kita. Dan yang kedua, bersyukur karena kita adalah orang-orang yang pernah rusak, kita pernah terpuruk, kita pernah hidup dalam lumpur dosa. Tapi ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, kita bersyukur dan itu membuat kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hidup kekristenan kita nggak asal-asalan. Hidup kekristenan kita nggak hanya sebatas rutinitas, tapi memang hidup kekristenan kita itu benar-benar mengalir dari hati. Hati yang tentunya dipenuhi rasa syukur. Hati yang dipenuhi dengan firman. Hati yang memiliki perbandingan, sekali lagi saya katakan, antara ikut Tuhan dan jauh dari Tuhan. Dan tentu kita tahu, karena kita pernah mengalami hidup jauh dari Tuhan atau menjauh dari Tuhan, itu akan hanya membuat hidup kita hancur. Tapi mari terus hidup dekat dengan Tuhan, melekat pada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun saya katakan, masalah kita mungkin nggak otomatis serta-merta hilang. Tapi kita punya kekuatan, kita punya Tuhan yang akan menolong kita melewati itu semua dan finishing well. Oke, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Aheng, nanti ditutup sama Pak Heri. Oke, Pak Hengki, Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, yang kami puji, kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembali ucap syukur ya Tuhan atas segala pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, dan atas kasih setia-Mu pada kami semua, suami istri, anak-anak, cucu menantu kami, bahkan bersaudara dengan kami ya Tuhan Yesus. Engkau selalu berkati, dan kami tetap setia dan taat kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan bangga dengan Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau selalu ada di dalam tiap kehidupan kami. Dan Engkau sudah berikan kami kekuatan kesehatan. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa bersuka cita ya Tuhan. Mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak di surga, sebelum kami naikkan tiap doa permohonan kami, Tuhan Yesus, terlebih dahulu Engkau ampuni segala bentuk dosa, pelanggaran, kekurangan, kelemahan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami layak di hadapan ya Tuhan Yesus. Pada pagi yang indah ini kami sudah sama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau. Semoga semua boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami juga sudah ya Tuhan sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Semua firman-Mu yang kami dengar ya Tuhan, boleh menjadi rema ya Tuhan, dan boleh kami aplikasikan dalam tiap kehidupan kami. Apapun masalah, apa keadaan kami ya Tuhan, kami tetap andalkan Engkau dalam segala keadaannya Tuhan Yesus. Kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau komitmen dan konsisten ya Tuhan Yesus. Kami dan selalu bersyukur pada Engkau ya Tuhan. Engkau telah mengangkat kami dari keterpurukan kami ya Tuhan Yesus. Dan Engkau telah pulihkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu Pak Heri ya Tuhan yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi dan Engkau berkati pelayanannya ya Tuhan Yesus. Engkau utamakan kapasitas pelayanannya ya Tuhan Yesus. Dimanapun berada ya Tuhan. Supaya semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Istri dan anaknya yang Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Juga Engkau ya Tuhan berkati ya Tuhan setiap cita-cita anak-anaknya Tuhan Yesus. Supaya beruntung dan berhasil ya Tuhan Yesus. Demikian juga ya Tuhan setiap kami yang ada di kerokoran dia ya Tuhan Yesus.
Engkau berkati ya Tuhan. Setiap pergumulan, persoalan, Engkau selalu ada memberikan solusi, jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Supaya kami semua boleh senantiasa bersuka cita, boleh menjadi berkat dan memberkati orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan, pelayanan yang kami lakukan, supaya yang hari ini boleh selalu mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Apabila ada teman dalam Kronia yang kurang sehat atau sakit ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa bibir-bibirnya Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan kota Jambi dan sekitarnya Tuhan, dimanapun ya Tuhan kami tinggal ya Tuhan Yesus. Kau jauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan ya Tuhan Yesus. Engkau beri keamanan, kedamaian di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahnya Tuhan Yesus. Engkau juga berkati. Indonesia tetap bersatu dan Engkau jauhkan dari segala perpecahan ya Tuhan. Aparat TNI dan Polri tetap setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Mulai dari kota sampai ke desa-desa terpencil sekalipun. Supaya tetap ada keamanan, ada kedamaian buat seluruh rakyat Indonesia. Para pemimpin pusat, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya, Tuhan Yesus. Demikian juga ya Tuhan, pemimpin daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan. Mereka bekerja dengan hati nurani yang benar untuk kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dan roh, dan juga Engkau beri roh takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Supaya kami umat Kristiani semuanya selalu bebas beribadah pada Engkau dimanapun kami berada. Mulai dari kota sampai ke desa-desa sekalipun ya Tuhan Yesus. Dan kami juga doakan hasil bumi dan hasil alam Kau diberkati ya Tuhan. Supaya dapat dikelola dengan baik ya Tuhan. Untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan. Serahkan seluruh gereja-gereja dari berbagai dominasi ya Tuhan. Bersama seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya. Selalu unity dan bersatu. Memberitakan kabar baik-Mu ya Tuhan Yesus. Dan boleh menjadi garam dan terang. Serta menjadi surat terbuka. Sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya pada Engkau. Bisa datang bertawat sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia tiap lutut berteluk, tiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur buat hari baru, penuh berkat, kemenangan sukacita yang Kau sediakan bagi kami. Dan biarlah sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas bersama dengan Engkau di dalam penyertaan-Mu dan menikmati berkat-berkat-Mu sepanjang hari ini. Untuk tutup bungkusnya kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari dalam aktivitas kami, dan biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu ketika kami hidup sesuai dengan firman. Terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Oke, Bapak Ibu.